Saya Bintang Zelin akan mempresentasikan tentang kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar mengatakan bahwa dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan belajar. Berdasarkan beberapa pendapat, kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar biasa terjadi karena adanya ancaman dan hambatan-hambatan gangguan dalam belajar. Kesulitan belajar karena adanya ancaman. Nah, kesulitan belajar terjadi karena kesukaran mendapat perubahan tingkah laku, seperti siswa yang bandel dan atau nakal. Kesulitan belajar terjadi karena hambatan-hambatan dalam usaha memperoleh hasil belajar, seperti siswa yang malas belajar serta tingkat IQ rendah. Nah, gejala-gejala kesulitan belajar dapat diperlihatkan secara langsung, seperti menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai dicapai kelompoknya, lamban dalam mengerjakan tugas, memperhatikan sikap-sikap yang kurang wajar, yaitu sikap acuh tak acuh, menantang, berpura-pura, atau berbohong. Kemudian ada juga memperlihatkan gejala emosional yang kurang wajar, yaitu seperti pemurung, tersinggung, pemarah, kurang gembira, malas, suka mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa siswa yang mengalami kesulitan seperti itu dapat dilihat dari tujuan yang akan dicapai dalam mata pembelajaran tertentu. Memperlihatkan hasil atau nilai yang diperolehnya berada di bawah rata-rata nilai yang diperoleh kelompoknya. Nah, kesulitan belajar terdapat dua faktor, yaitu faktor internal yaitu seperti sifat kognitif, ranah cipta, antara lain seperti kapasitas intelektual dan inteligensi. Yang kedua ada bersifat efektif, ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Kemudian ada bersifat psikomotorik, ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran seperti mata dan telinga. Kemudian ada faktor eksternal, meliputi satunya lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan perkampungan atau masyarakat, kemudian ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan keluarga misalnya ketidakharmonisan dalam keluarganya. Kemudian di dalam lingkungan masyarakat misalnya daerah kumuh dan teman-teman sebaya yang sepermainannya yang nakal, seperti itu. Kemudian yang ketiga contohnya seperti sarana prasarana sekolah tidak memadai atau tidak berkualitas, mungkin berkualitas rendah, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.